Ketemu lagi di channel 12 di segmen membahas seputar aquascape ya. Nah, di depan ada pupuk cair profesional fertilizer. Tapi kali ini kita tidak membahas cara penggunaan Maxi Professional Fertilizer. Kali ini yang akan kita bahas itu ini nih, tanaman aquascape Anubias. Di sini saya punya beberapa jenis Anubias ya. Nah, ini nih, ini. Nah, ini nih satu lagi terakhir, ini nih. Ada 6 jenis Anubias. Kita kenalkan satu-satu ya. Dari 6 jenis ini, yang pertama ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Ini tuh Anubias Nanamini. Nah, Anubias Nanamini ya. Di sini daunnya kecil-kecil, dari batang juga panjang. Nah, yang berikutnya Anubias Nana. Nah, kalau yang sebelumnya Anubias Nanamini, nah yang sekarang ini Anubias Nana. Dari bentuk daun jauh lebih besar dibanding dengan Nanamini. Selanjutnya ini nih. Nah, kalau ini yang kecil-kecil, ini Anubias Petit. Ini jenisnya dari Petit Tropica ya. Nah, bedanya Nanamini dan juga Petit Tropica itu daunnya jauh lebih kecil dibanding dengan Nanamini. Nah, dan juga batang daunnya kalau Nanamini itu lebih panjang, sedangkan kalau Petit lebih pendek dan batang sedikit berotot nih ya untuk jenis Petit Tropica. Nah, kalau untuk Nanamini kan daunnya batangnya panjang-panjang dan daunnya sedikit lebar. Oke. Berikutnya saya punya ini Anubias Circle. Dari bentuk daun sih ini mirip broadleaf ya, tapi ukurannya lebih kecil untuk circle, dan bentuk daunnya juga bulat bergelombang. Nah, untuk broadleaf biasanya lebih besar dan gelombangnya lebih jelas. Nah, kalau yang circle itu lebih kecil, lebih imut lah ya. Nah, ini Anubias Circle. Selanjutnya saya juga punya ini nih, Anubias Upjelly. Anubias Upjelly, tapi sering juga sih saya lihat di forum-forum Anubias ataupun di online shop ada yang menyebutkan kalau ini tuh Anubias minimal ya. Terus saya juga cek di Google, ternyata Anubias minimal sama Upjelly itu hampir mirip ya. Entah mirip atau memang satu spesies, cuman yang saya tahu dulu saya membeli Anubias ini tuh namanya Anubias Upjelly. Jadi sampai sekarang saya kasih nama Anubias Upjelly ya. Nah, dari daunnya itu panjang-panjang dan sedikit meruncing dibanding dengan Anubias lainnya. Nah, berikutnya ini nih, Anubias mirip dengan Anubias Nana ya, dari segi daun, batang. Cuman bedanya di sini Anubiasnya warnanya itu enggak hijau, tapi putih bercak-bercak hijau ya. Ini tuh Anubias Pinto. Oke. Dari segi harga itu Anubias relatif stabil dari pas pertama saya mengenal aquascape. Jadi harga-harga Anubias itu gak pernah anjlok ya. Nah, untuk Anubias Pinto ini
Ini sekitar ada 1 2 3 4 5 6 7 daun, dan juga ada satu anakan nih, muncul tunas baru. Nah, itu biasanya harga Anubias pinto ini kisaran 150 sampai 300, bahkan sampai 500.000 ya satu rijomnya, tergantung siapa sellernya dan bagaimana cara seller itu merawat Anubias. Karena semakin baik cara merawatnya, maka kualitasnya juga semakin bagus. Nah, Anubias nanamini. Nah, untuk nanamini ini saya cek di online shop itu kisaran harga 10.000 sampai 25.000. Oke. Selanjutnya Anubias petit. Nah, Anubias petit ini ada yang dijual per klam ataupun per rijom ya. Nah, ini itu per klam. Ini biasanya kalau per klam seperti ini tuh harganya bisa mencapai 150 sampai 300.000 ya harganya. Nah, kalau untuk beli per rijom itu ya sekitar satu ini nih. Kalau ini ada 2 rijom. Nah, per rijom itu ya sekitar satu ini nih, satu batang. Itu harganya kisaran 25.000 sampai 30.000. Tergantung kepada kualitas si Anubias petit itu sendiri. Nah, tapi kebanyakan sih yang nyari kolektor ataupun penghobi biasanya untuk Anubias petit lebih dicari ke klam ya, karena kalau bentuknya seperti ini, ngeklam seperti ini tuh lebih cantik ya, lebih bagus, dan juga ditata pada aquascape pun jauh lebih menarik. Nah, berikutnya Anubias circle. Nah, di online shop sendiri Anubias circle ini dijual kisaran harga 75.000 sampai 300.000 per satu rijom. Berikutnya Anubias nana. Nah, ini Anubias nana juga biasanya dijual kisaran harga 15.000 sampai 50.000, tergantung panjangnya rijom ataupun kesehatan Anubias itu sendiri. Terus berikutnya ini nih, Anubias up jelly itu saya lihat di online shop itu kisaran 35.000 sampai 75.000, tergantung kepada kualitas tanamannya itu sendiri. Nah, untuk harga pun sebenarnya ada perbedaan juga ya, dari Anubias full air dan juga Anubias yang masih darat atau emergent. Nah, biasanya harganya itu bisa perbedaannya itu 50% ya dibanding dengan Anubias air. Gimana sih cara merawat Anubias biar tetap sehat, daunnya cantik dan berkembang biak ya? Nah, Anubias sendiri sebenarnya kalau memang mau hasil yang maksimal, pertumbuhan yang luar biasa, itu ya tetap kita harus penuhi kebutuhan CO2, cahaya, nutrisi. Nah, jadi memang betul tanaman Anubias ini bandel, katanya bisa non CO2 ya, memang bisa, dengan syarat perawatannya juga tidak bisa dibiarkan begitu saja ya. Jadi masukin ke dalam aquascape, isi air tanpa mengganti rutin air ataupun tanpa menambahkan nutrisi, ya tetap saja hidup sih hidup. Mungkin ada batangnya nggak akan lumer ataupun busuk, tapi daunnya nggak akan sehat seperti ini, daunnya nggak akan hijau, biasanya cenderung kecil ataupun cacat, terus daunnya pucat. Jadi kalau memang mau hasil yang maksimal, cara menanam Anubias ini ya harus dipenuhi semua unsur kebutuhannya. Air yang bagus, CO2 yang mencukupi, yang terlarut dalam air,
dan juga nutrisi serta cahaya yang memadai. Nah, untuk nutrisi sendiri saya menggunakan Maxi Professional Fertilizer ya. Setiap hari saya gunakan sesuai petunjuk dan cara pemakaian Maxi Professional Fertilizer ini ya. Nah, terutama untuk di bagian nitrat, fosfat, sama kalium ya, saya agak sedikit ekstra untuk perawatan anubias ini supaya daunnya lebih subur dan hijau. Nah, untuk anubias pinto pun saya tidak membeda-bedakan cara pemberian nutrisinya. Cuman untuk anubias pinto ini sedikit sulit dibanding anubias lainnya. Kenapa sulit? Ya bisa dikatakan anubias pinto ini supaya tetap stabil warna putihnya ini tuh butuh cahaya yang lumayan tinggi ya. Bisalah di medium to high. Nah, tapi untuk saya pernah coba untuk di cahaya low, biasanya si daunnya akan kembali hijau nih. Paling ada putih cuma bercak-bercak sedikit, nggak putih seperti ini. Nah, jadi supaya pinto ini putih ya, putih seperti ini tuh butuh cahaya dan CO2 yang memadai serta nutrisi yang baik dibanding dengan anubias-anubias lainnya. Jadi kenapa harga pinto ini jauh lebih mahal dibanding dengan anubias lainnya, yaitu kebutuhan cahaya dan juga nutrisi pada pinto ini agak sedikit tinggi ya dibanding dengan anubias lainnya, biar hasilnya putih maksimal. Nah, gimana sih cara mengembang biakan anubias biar cepat banyak ya? Biasanya saya sendiri itu panen anubias itu, mau itu petit, nana, circle, nana mini, upjelly ataupun pinto, itu saya kisaran 3 bulan ya, 2 bulan sampai 3 bulan itu sudah bisa dipanen dan juga dijual ya. Karena merawat tanaman anubias itu sama dengan investasi ya, investasi jangka panjang ataupun jangka pendek juga bisa. Jadi semakin banyak anakan, maka semakin banyak cuan yang akan kita dapat nih. Karena harganya stabil dan permintaan pasaran juga masih lumayan tinggi untuk jenis-jenis anubias seperti ini. Biasanya para kolektor ataupun penghobi itu lebih senang merawat anubias petit, pinto ini nih. Nah, dan juga anubias circle. Nah, 3 anubias ini jadi primadonanya para penghobi ataupun para kolektor. Sebenarnya ada sih anubias yang jauh lebih bagus seperti anubias white yang ininya full putih ya, daunnya putih, nggak ada bercak-bercak hijau. Dan juga anubias panda. Anubias panda biasanya ada perbedaan di daunnya, itu biasanya sebelah hijau, sebelah putih. Nah, kebetulan saya tidak punya untuk anubias panda. Jadi sementara saya yang paling bagus ya ini anubias pinto, circle, dan petit clam. Nah, kalau petit hijau mungkin harganya lebih murah ya, cuman kalau untuk clam seperti ini tuh harganya jauh lebih tinggi. Cara mengembang biakannya itu sama ya seperti anubias-anubias lainnya. Nah, ini bisa dipotong nih seperti ini kan, satu batang ada 3 anakan. Nah, anakannya itu bisa dipotong di sini, di sini ini bisa jadi 3 anakan. Ini akan jadi indukan nantinya ya, setelah 2 bulan sampai 3 bulan anakan ini akan menjadi indukan. Nah, batang yang bawah ini tidak dibuang, diikat lagi ke batu, dimasukkan ke aquascape. Nah, di sini akan muncul tunas-tunas baru. Nah, anakan-anakan baru. Nah, nanti dari batang lama ini akan muncul anubias baru. Nah, jadi kalau saya sendiri merawat anubias sama saja sih dengan tanaman-tanaman lain ya, karena saya targetnya
Semakin banyak tunas, semakin bagus perawatan, semakin banyak juga anakan yang akan kita dapat dari si anubias. Nah, ini untuk nana ya. Untuk nana, anubias nana itu bisa dipotong segini nih. Ini kan udah panjang nih ya batangnya. Bisa dipotong 1, 2, jadi dibagi 3. Untuk bagian pucuknya bisa diambil 4 daun. Nah, untuk yang tengahnya dipotong menjadi 2 bagian ke belakangnya. Nah, biasanya yang ke bagian belakang ini walaupun nanti akan kelihatannya kurang bagus ya karena si pucuk barunya nggak ada, tapi akan muncul anakan-anakan yang baru. Dari satu batang itu bisa mencapai 3 atau 4 anakan. Oke, mungkin itu sih sedikit ulasan mengenai tanaman anubias pada aquascape saya. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara memotong ataupun mentrimming anakan ataupun batang yang sudah panjang supaya nanti kita dapat anubias beberapa batang. Dari awalnya cuma 1 batang bisa jadi 3 atau 4 batang ya.